Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri dasar. Prasyarat untuk kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri ini adalah yang pertama, kita harus benar-benar sudah memahami tentang perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus bisa menentukan sudut-sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4 dengan menggunakan hubungan relasi sudut. Nah, kita lanjutkan. Untuk persamaan trigonometri itu ada 3. Yang pertama ini ada persamaan sinus dengan bentuknya sin X sama dengan sin alfa. Maka nanti kita bisa mencari nilai X-nya dengan ketentuan X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini kalau misalkan intervalnya batasannya di dalam derajat. Kemudian ini kalau misalkan intervalnya dalam bentuk radian, ada X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 2V atau X2-nya V dikurangi alfa ditambah K dikali 2V. Ini kalau intervalnya di dalam radian. Nah, kemudian K-nya adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian persamaan trigonometri yang kedua yaitu ada persamaan kosinus dengan bentuknya cos X sama dengan cos alfa, sehingga nanti kita bisa cari nilai X-nya dengan ketentuan X-nya adalah plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat atau bisa juga X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 2V. Nah, persamaan trigonometri yang ketiga ada persamaan tangen dengan bentuk tangen X sama dengan tangen alfa, sehingga nanti kita bisa cari nilai X-nya dengan X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat atau X sama dengan alfa ditambah K dikalikan V. Nah, untuk lebih memahaminya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk intervalnya X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus mengubah dulu bentuk sin X sama dengan setengah menjadi sin X sama dengan sin alfa. Kita cari nilai alfa di dalam perbandingan sin yang nilainya setengah. Ya. Maka kita dapatkan sin X sama dengan sin 30 derajat. Sehingga kita bisa cari X-nya. Yang pertama, X-nya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita substitusikan nilai alfanya 30 sehingga menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian setelah ini kita tinggal substitusikan nilai-nilai K-nya mulai dari 0. K sama dengan 0, kita dapatkan X1 sama dengan 30 ditambah 0 kali 360, yaitu hasilnya tetap 30 derajat. Kemudian K sama dengan 1, kita peroleh X1 sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, hasilnya adalah 390 derajat. Nah, di sini karena 390 derajat melebihi batas interval yang ditentukan yaitu 360 derajat, maka yang 390 derajat ini tidak memenuhi penyelesaian, maka kita tuliskan TM. Kemudian selanjutnya kita cari X yang kedua yaitu dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360, sehingga kita peroleh 180 kurangi 30 ditambah K kali 360, kita dapatkan hasilnya 150 ditambah K dikali 360. Kemudian kita substitusikan nilai K sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya nilainya adalah 150 derajat. Kemudian K sama dengan 1, kita dapatkan nilai X-nya 510 derajat. Ini juga sama yang 510 karena melebihi interval yang ditentukan, maka kita tuliskan TM, tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhinya itu hanya yang 30 derajat dan juga 150 derajat. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua.
Di sini soal yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk intervalnya X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2V. Nah, sekarang intervalnya dalam bentuk radian. Penyelesaiannya yang pertama, sama saja kita ubah dulu bentuk sin X sama dengan setengah akar 3 menjadi sin X sama dengan sin alfa. Kita cari nilai alfa dari perbandingan sin yang nilainya setengah akar 3 yaitu 60 derajat. Kemudian 60 derajat kita ubah bentuknya dalam bentuk radian yaitu V per 3. Maka kita bisa cari nilai X nya yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Kemudian kita substitusikan nilai alfa nya yaitu Pi per 3 sehingga didapatkan X sama dengan V per 3 ditambah K dikali 2V. Setelah itu kita substitusikan nilai K sama dengan 0 sehingga diperoleh X1 sama dengan V per 3 ditambah 0 dikali 2V, maka didapatkan hasilnya V per 3. Kemudian K sama dengan 1 sehingga X1 nya sama dengan V per 3 ditambah 1 dikali 2V, kita dapatkan hasilnya 21 per 3V atau setara 7 per 3V ini. Kemudian kita lanjutkan ke X2. X2 V dikurangi alfa ditambah K dikali 2V sehingga kita dapatkan X2 menjadi V dikurangi V per 3 ditambah K dikali 2V. Selanjutnya X nya sama dengan 2 per 3V ditambah K dikali 2V. Maka kita bisa cari X nya dengan mensubstitusikan nilai K sama dengan 0 sehingga X2 nya kita peroleh 2 per 3V ditambah 0 kali 2V, hasilnya tetap 2 per 3V. Kemudian K sama dengan 1, berarti X nya adalah 2 per 3V ditambah 1 dikali 2V sehingga kita dapatkan X nya 22 per 3V. Nah, ini juga tidak memenuhi karena yang ini melebihi dari batas interval yang ditentukan yaitu 2V, sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapatkan V per 3 dan juga 2 per 3V. Demikian yang bisa saya jelaskan hari ini mengenai materi persamaan trigonometri dasar. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari persamaan kosinus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.